Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Oke, selamat datang pada video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini bersama saya, tentunya Bu Rohmah. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa untuk memperlancar kegiatan hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini? Jika sudah, ayo kita fokus pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang membedah buku bergambar. Coba sekarang kalian buka buku paket kalian pada bab 5. Nah, sudah dibuka? Sudah ketemu bab 5-nya? Oke, setelah itu Bromah memberi beberapa pertanyaan. Coba dijawab di angan-angan kalian atau bahkan bisa ditulis di buku. Yang pertama, apa sih yang dimaksud buku fiksi dan non-fiksi? Terus yang kedua, apa saja unsur yang ada dalam kedua buku tersebut? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan teks tanggapan? Yang keempat, bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik dan efektif? Sudah? Jawabannya sudah ada di kepala kalian, di angan-angan atau bahkan ditulis? Jika kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tadi, nah sekarang kita menuju ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, kalian mampu mengembangkan strategi dan memahami cerita dengan memprediksi gambar sampul sebuah cerita. Yang kedua, kalian mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan baik. Yang ketiga, kalian mampu menginterpretasi emosi tokoh dengan bantuan gambar melalui kegiatan menjawab pertanyaan pada bacaan hitam dan U dengan analitis. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, Bu Guru mengharapkan kalian mampu memprediksi suasana cerita dan emosi tokoh melalui gambar yang akan ditampilkan nanti. Setelah tujuan pembelajaran tadi, nah pembelajaran kita kali ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu nanti terdapat kuis. Pada pertengahan pembelajaran akan terdapat kuis dan di akhir akan ada tugas yang harus kalian selesaikan hari ini dan dikumpulkan hari ini. Bagian yang kedua yaitu akan terdapat tugas yang harus kalian selesaikan pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang akan datang. Nah, coba sekarang perhatikan gambar pada slide berikut. Kalian tahu apa itu? Coba apa yang ada di situ? Ada sebuah gambar. Nah, betul. Itu adalah contoh dari sampul buku bergambar. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Coba perhatikan video berikut ini. Kumpulan dongeng dan cerita anak. Apakah kamu suka mendengarkan dongeng dan cerita seru? Wow, kisah yang ada di sini semuanya menarik. Aku suka. Nah, sudah kalian lihat videonya tadi? Nah, kegiatan selanjutnya yaitu mengamati gambar untuk memprediksi sebuah cerita. Kalian tahu kan, banyak buku-buku yang di dalamnya atau cerita-cerita yang di dalamnya itu mengandung gambar. Ada gambarnya. Nah, ternyata gambar tersebut memiliki beberapa fungsi dalam cerita tersebut. Yang pertama yaitu tentu akan menambah minat baca seseorang. Jadi kalian itu tertarik kalau banyak gambar-gambarnya di dalam itu. Yang kedua yaitu pembaca akan
dengan sungguh-sungguh dan mencoba untuk lebih memahami isi cerita. Dengan adanya gambar tersebut, pembaca akan lebih paham nanti. Kamu akan lebih memahami isi dari cerita tersebut karena ada ilustrasi gambarnya yang mencerminkan isi. Yang ketiga, dalam cerita ada gambar itu dengan tujuan menjadi salah satu cara mengembangkan imajinasi dan logika. Yaitu kalau kalian melihat buku bergambar, membaca cerita terus melihat gambarnya, kalian nanti akan berimajinasi. Gambarnya itu menunjukkan ceritanya yang bagaimana, imajinasimu pasti mengikuti arah gambar tersebut. Sama dengan buku-buku yang lain, buku cerita bergambar ini juga memiliki karakteristik atau ciri khas yang membedakan dengan buku yang lain. Ciri khas yang pertama yaitu cerita bergambar memiliki jumlah halaman yang sangat ringkas, jadi nggak terlalu panjang. Kenapa? Agar gambar itu bisa mencerminkan dari isi dari cerita tersebut. Yang kedua, buku bergambar berisi konsep-konsep yang berseri. Maksudnya di sini ada episode gitu loh anak-anak, berepisode-episode, bukan cerita langsung habis. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki konsep yang ditulis yang nanti dapat dipahami oleh anak-anak. Bahasanya tuh ringan gitu loh. Bahasanya ringan yang semua orang bisa memahami isinya. Jadi bahasanya yang tidak terlalu tinggi dan tidak bertele-tele. Yang keempat yaitu gaya penulisannya yang sangat sederhana, seperti yang Bu Rohmah terangkan tadi, singgung tadi, yaitu bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi yang nggak terlalu tinggi bahasanya, mudah dipahami dan sangat sederhana. Yang kelima, terdapat ilustrasi yang melengkapi teks tersebut. Ilustrasi itu apa? Ya gambar-gambar itu tadi yang melengkapi teks, yang menggambarkan teks tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membayangkan apa sih buku bergambar, bagaimana bentuknya, seperti itu, bagaimana ceritanya, gambarnya bagaimana? Kalau sudah, kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu memprediksi gambar. Memprediksi gambar adalah meramal atau memberikan pendapat dari suatu gambar. Teks cerita bergambar tentunya memiliki banyak gambar pendukung teks. Nah, nanti kita di sini akan memprediksi gambar dan akan Bu Rohmah tampilkan sebuah gambar. Sekarang perhatikan gambar berikut yang ada di samping tulisan itu. Coba diperhatikan, itu ada gambar apa? Nah, untuk memprediksi gambar tersebut ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu simak gambar dengan cermat. Amati betul itu gambarnya. Gambar yang di samping itu amati betul dari warnanya, siapa yang di situ, apa, pakaian apa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu simak ekspresi dan mimik muka pada gambar. Itu tadi gambar apa anak-anak? Gambar seseorang. Berarti kalian sekarang harus mengetahui, menyimak ekspresinya orang ini. Apa coba ekspresinya di sini? Marah, bahagia, atau sedih? Sudah? Yang ketiga, membuat simpulan. Dari yang 1 dan 2 tadi kita membuat kesimpulan. Kesimpulan gambar di sini seperti apa? Dengan kondisi seperti apa? Orangnya seperti apa? Siapa? Itu nanti disimpulkan. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menyimpulkan gambar tadi? Ya, gambar tadi merupakan seorang perempuan atau mungkin dia putri karena ada simbol mahkota di atasnya dan pakaiannya ala-ala putri itu yang sedang emosi atau marah. Sudah bisa dipahami? Nah, dari pembelajaran kita mulai tadi sampai saat ini, Bu Rohmah ingin mengetahui kemampuan kalian. Jika kalian sudah benar-benar memahami, Bu Rohmah akan mengasih kuis. Coba perhatikan kuis pada layar berikut ini. Nah, kuis ini terdapat pada buku paket kalian.
Coba dibuka pada halaman 139 sampai 140. Coba diamati, di situ ada apa? Pada halaman 139 ada gambar atau sampul buku bergambar di situ. Nah, pada halaman 140 ada 5 pertanyaan. Silahkan jawab 5 pertanyaan simpel tersebut. Jawaban kalian bisa ditulis dan dikumpulkan pada link yang akan Bu Romah kirimkan nanti. Untuk mendalami tentang emosi atau suasana cerita, coba kalian buka buku paketnya pada halaman 141 sampai 142. Coba dilihat di sini. Ada sebuah cerita yang berjudul Hitam dan U di situ. Di situ seperti karakter yang tadi berseri-seri, ada bab 1, ada bab 2 sampai bab 7. Bab 1 di situ tentang gelombang besar. Bab 2 tentang apa lagi di situ? Itu lanjutan dari cerita, yaitu episode-episodenya anak-anak. Coba perhatikan terus. Dan buka lebih jelasnya, buka buku paket kalian halaman 145, 146, 147. Sudah? Jika sudah, selanjutnya yaitu tugas. Untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian, guru akan memberikan tugas, yaitu tugas yang pertama, menguji pemahaman kalian. Tugas tersebut pada halaman 148. Dilihat di situ ada kolom-kolom. Kolom tersebut ada bab-babnya, bab 1 sampai bab 7. Pada bab 1 sudah dikasih contoh bagaimana cara menjawab. Nah, kalian tinggal meneruskan bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 7. Nanti tugas ini kalian selesaikan hari ini, yang akan Bu Romah kirimkan melalui link. Kerjakan pada link tersebut. Nah, kalian paham tugas hari ini yang harus dikumpulkan, yaitu yang pertama pertanyaan pemantik, yang kedua kuis tadi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, yang ketiga tugas barusan. Nah, sekarang untuk bagian yang kedua ini, yaitu tentang menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar yaitu ada 3. Yang pertama, buku bergambar merupakan sebuah buku yang terdiri atas teks dan gambar sebagai pendukungnya. Yang kedua, buku teks bergambar dibuat dari hasil kerjasama antara penulis, ilustrator, editor, dan penata letak suatu desain. Yang ketiga, hal itu dilakukan agar dapat menghasilkan buku teks cerita bergambar. Kegiatan selanjutnya yaitu ada pada tugas. Tugas yang kedua, tugas yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Coba dibuka buku paket kalian lagi. Dibuka pada halaman 150 dan 151. Di situ ada kolom-kolom yang di sampingnya juga ada gambar dan ada pertanyaan. Nah, kolom berikutnya kalian isi dengan jawaban kalian. Kita perhatikan lagi slide berikutnya. Nah, anak-anak, akhirnya pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dengan demikian, dari materi-materi yang sudah kita pelajari dari awal, kita dapat menyimpulkan dari apa yang telah kalian pelajari dan kerjakan pada hari ini, yaitu kita mampu, apa yang kita pelajari tadi? Yang pertama yaitu memprediksi gambar dalam sebuah cerita. Terus yang kedua tadi apa? Memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar yang sudah kita lihat tadi. Yang ketiga yaitu menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Nah, sebenarnya buku bergambar itu seperti apa? Kita analisis, oh ternyata buku bergambar itu ada gambar yang
menjelaskan ceritanya, terus dibuat oleh siapa tadi, ya kan ya. Terus ada lagi agar apa, dibuat gambar pada sebuah cerita. Nah, terima kasih anak-anak dan sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Guru mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.